Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahum ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Dari Geri Agus Salim 77 Bekasi, Dakta 107 FM, bijak berbakti, cerdas berempati. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahuna wa Rabbuna, yang telah memberikan berbagai macam karunia, kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, serta kenikmatan sehat walafiat, sehingga di pagi yang berbahagia ini, Senin 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, bertepatan pada hari yang ke-17 di bulan Desember 2018, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmiah kuliah Fajar. Kita berharap semoga pertemuan kita senantiasa diberkahinya, diberikan pemahaman dari ilmu yang kita kaji, diberikan kekuatan dan kemudahan untuk dapat mengamalkannya. Dan kita berharap agar kita dijadikan orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ketauhidan dan amal ibadah kepadanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum majma'in. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah, menetapkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat kepada Rabb mereka pada hari kiamat, menetapkan bahwa orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti akan melihat Rabb mereka. Sebelum kita membahas tema atau judul pembahasan yang dibawakan oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah dan penjelasan yang dijelaskan oleh
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, alangkah baiknya kita akan membahas terlebih dahulu tentang tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau metode yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang husnah dan sifat-sifat yang tinggi. Dan ini merupakan akidah, keyakinan yang harus kita yakini di dalam hati kita. Ya. Adapun thariqah atau metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya memiliki beberapa perkara. Ya. Pertama, dikatakan oleh para ulama tariqatuhum fil itsbat. Ya. Metode atau cara yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan atau mengisbatkan nama dan sifat Allah. Wahiyya isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamsilin. Yaitu metode Ahlus Sunnah di dalam itsbat, penetapan baik nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Ya. Ini metode Ahlus Sunnah, cara yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya di dalam kitabnya, atau menetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang terucap dari lisan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan wahyu. Merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata atau berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, maka ulama-ulama kita sepakat bahwa al-hadis atau lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini metode yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah atau thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Alkitab, yakni Al-Quran, atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrib, artinya tanpa mentahrib. Ya, tanpa mentahrib. Artinya mentahrib ini merubah makna dari lafaz aslinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Rasulnya. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menjelaskan ya tentang salah satu sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala,
yaitu an-nuzul ila sama'i dunya. Ya. Turun ke langit dunia. Maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa kita merubah makna dari lafaz aslinya, yaitu an-nuzul. Ya. Makanya dikatakan min ghairi tahrif, tanpa mentahrif. Artinya merupa makna dari lafaz aslinya. Nah, demikian juga apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat bagi dirinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah wala ta'til. Tidak membatalkan atau mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik itu masalah asma ataupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga min ghairi takyib. Ya, min ghairi takyib artinya tanpa mentakyib. Mentakyib itu menanyakan bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana cara dari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama-ulama kita, di antaranya oleh Imam Malik bin Anas, pada saat seseorang bertanya kepada beliau tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Maka beliau, Imam Malik bin Anas rahimahumullahu taala, tak kala mendapatkan pertanyaan dari seseorang yang menanyakan kaifa istawa, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa, beliau katakan istiwa ghairu majhul. Bahwa istiwa itu artinya perkara yang diketahui. Perkara yang bukan tidak diketahui, artinya ghairu majhul, perkara yang bukan diketahui, yang bukan tidak diketahui. Artinya orang-orang Arab itu mengetahui makna daripada istiwa. Ya. Wal qaipu itu maksudnya bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala itu turun. Beliau katakan ghairu ma'qul. Artinya ghairu ma'qul ini tidak diketahui. Ya. Bahwa akal kita tidak mengetahui bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Beliau katakan wal imanu bihi wajibun, mengimani dengan beristiwanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bagi dirinya bahwa dia Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa. Ya, sebagaimana di dalam surah Thaha ayat yang kelima Allah katakan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Maka mengimani Allah Subhanahu wa taala beristiwa itu adalah perkara yang wajib. Nah, kemudian beliau katakan wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala turun adalah perkara bid'ah. Itu ya, perkara bid'ah. Kenapa? Lianna su'al anhu lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Karena bertanya dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Artinya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, maka tidak ada satupun sahabat yang bertanya bagaimana cara
Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa. Demikian juga tatkala para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in generasi berikutnya tentang Ar-Rahman ala Arsy istawa, tidak ada satupun dari kalangan tabi'in yang bertanya kepada para sahabat yang menjelaskan tentang istiwanya Allah di atas arsy-Nya itu, menanyakan bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa. Maka kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala bahwa menanyakan bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, atau bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, merupakan perkara bid'ah, yaitu perkara baru. Ya, makanya hal ini dimasukkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam metodenya, di dalam menetapkan asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu min ghairi takyib, tanpa menanyakan bagaimana. Ya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala atau bentuk dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wala tamsil. Ya, di dalam menetapkan nama ataupun sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan wala tamsil, tidak menyamakan atau memisalkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Ya. Jadi tak kala misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat ad-dhahik, misalnya tertawa. Ya, seperti dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulul jannah. Nabi katakan Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki yang saling membunuh salah satunya. Ya, dan keduanya masuk ke dalam surga. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tertawa, yadhaku. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Dan Ahlus Sunnah menetapkan bahwa salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ad-dhahik, tertawa. Ya, kita ingat bahwa tadi Ahlus Sunnah menetapkan sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya di dalam Alkitab, Al-Quran, ataupun melalui lisan Rasulnya. Nah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan bahwa Allah tertawa. Nah, kita tetapkan sifat ini. Kita tidak rubah, kita tidak tahrif. Dia tertawa dengan makna yang lain. Kita tidak ta'til, kita tidak ingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ad-dhahik. Dan kita tidak menanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa, atau bagaimana bentuk ketawanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga kita tidak tamsil, tidak kita samakan bahwa tertawanya Allah sama dengan tertawa makhluk. Ini bukan metode Ahlus Sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jadi di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlus Sunnah itu memiliki 4 prinsip, yaitu min ghairi tahrif, tanpa merubah makna dari lafaz aslinya, tidak mengingkari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bagi sifat Allah, tidak menanyakan bagaimana cara ataupun bentuk dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyamakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Ya. Fayu'minuna bi anna jami'a ma sabata bin nususi syar'iyyah min sifatillahi ta'ala annaha sifatun haqiqiyyah taliku bi jalalillahi ta'ala.
Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa seluruh apa yang telah datang di dalam nas-nas syar'i dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi, bahwasanya sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang hakiki, sifat yang sebenarnya, yang layak bagi keagungan Allah yang maha tinggi. Ini wajib diketahui bahwa Ahlus Sunnah meyakini bahwa seluruh apa yang telah datang berdasarkan nas-nas syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi, merupakan sifat-sifat yang hakiki, sifat yang sebenarnya, yang layak atau pantas bagi keagungan Allah yang maha tinggi. Wa annaha la tumassil sifatil makhlukin. Dan Ahlus Sunnah tidak pernah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya. Wa yu'minu kadzalika bi jami' asma'illahi ta'ala sabitah bin nusus syar'iyyah. Dan Ahlus Sunnah mengimani yang demikian itu dengan seluruh nama Allah yang sabit di dalam nas-nas syar'i. Artinya, mengimani bahwa seluruh nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yatadammanu sifatan lillahi ta'ala, merupakan sifat bagi Allah ta'ala. Jadi setiap nama Allah maka terkandung di dalamnya sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti misalnya nama Allah Al-Aziz. Ya, Al-Aziz, yang maha perkasa. Maka terkandung dalam sifat nama Al-Aziz itu sifat Al-Izza lillah. Ya, keperkasaan untuk Allah. Seperti misalnya salah satu nama Allah Al-Qawiyyu, yang maha kuat. Yatadammanu sifat al-quwwah, maka terkandung di dalam nama Al-Qawi itu ada sifat al-quwwah, kekuatan bagi Allah yang maha suci. Dan seterusnya dari nama-nama Allah. Itu ya. Jadi setiap nama Allah atau Asmaul Husna di dalamnya terkandung sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian wa kullu ma sabata lillahi ta'ala minas sifat fa hiya sifatu kamal yuhmad 'alaiha wa yusna biha 'alaihi wa laysa fiha naqsun biwajhi minal wujuh bal hiya sabitatun lahu ala akmali wajhin. Maka setiap apa yang telah datang atau telah sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya, maka itu merupakan sifat yang sempurna. Merupakan sifat yang sempurna yang dipuji atasnya, yang disanjung Allah dengannya. Dan tidak ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kurang dari sisi manapun. Bal hiya sabitatun lahu ala akmali wajhin, bahkan dia merupakan ketetapan yang mutlak bahwa sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Nah, ini thariqah Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama ataupun sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Dan kaidah ini wajib kita ketahui. Ya, wajib kita ketahui dan kita pahami, sebagaimana pada awal-awal pembahasan dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin dan jumlahnya cukup beragam adalah di dalam pemahaman tentang tauhid asma wa sifat.
tentang pemahaman tauhid asma wa sifat. Makanya amat sangat penting bagi kita memahami kaidah ini, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau metode yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tariqatuhum fin nafyi, artinya metode Ahlus Sunnah wal Jamaah atau jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menafikan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Menafikan itu maksudnya adalah meniadakan, yaitu nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min sifatin naqsi ma'a i'tiqadihim subutul kamali diddu sifatil manfiyah anhu jalla wa ala. Artinya Ahlus Sunnah menafikan, meniadakan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah nafikan dari dirinya di dalam Alkitab ataupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat yang kurang. Sambil kita meyakini atau Ahlus Sunnah meyakini menetapkan sifat yang sempurna dari lawan sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa mudahnya adalah bahwa Ahlus Sunnah menafikan, meniadakan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menafikan sifat tersebut dari dirinya, baik itu melalui lisan Rasulnya ataupun melalui kitabnya. Dan yang dinafikan adalah sifat-sifat yang kurang. Jadi setiap sifat yang kurang, maka sifat tersebut dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib menafikannya. Dan kita meyakini atau Ahlus Sunnah meyakini bahwa lawan dari sifat yang dinafikan tersebut adalah sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama katakan wa kullu ma nafahullahu ta'ala an nafsihi fa hiya sifatun naqsin, bahwa setiap sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, maka sifat tersebut adalah sifat yang kurang. Sifat yang kurang. Nah, maka penafian sifat yang kurang tersebut lawannya merupakan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Istabayyana hadza famimma nafallahu an nafsihi. Telah jelas masalah ini dari apa yang Allah nafikan dari dirinya, seperti misal sifat az-zulm. Sifat az-zulmu. Az-zulmu ini artinya berbuat zalim atau menganiaya. Wal muradu bihi intifa'u zulmi anillahi mausbuti kama diddu wallahu ta'ala wa huwa al-adlu. Maksudnya adalah menafikan sifat al-zulum dari Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan kesempurnaan dari lawan sifat al-zulum bagi Allah yang maha tinggi, yaitu al-adl, adil. Kalau kita baca di Al-Quran itu banyak sekali kalimat innallaha la yazlimul, Allah tidak melakukan kezoliman. Nah, maka sifat zalim itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan dari sifat al-zulm itu al-adl merupakan sifat yang sempurna, dan itu oleh Ahlus Sunnah ditetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya Allah menafikan sifat at-ta'ab atau sifat ad-dha'fu, sifat lemah ataupun letih misalnya. Karena itu sifat yang kurang, maka wajib dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, lawan daripada sifat at-ta'ab ataupun sifat al-da'fu yaitu al-quwwah. Ya, sifat al-quwwah, maka al-quwwah ini merupakan sifat yang sempurna dan ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah metode yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan dan menafikan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, taib rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi antum yang ingin bersoal jawab dapat menghubungi di layanan telepon 021-881-6363 atau melalui pesan singkat dan WA di 0815 11-107-107. Kita sapa rekan dakta yang pertama. Assalamualaikum dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Eka. Fadhil. Iya, Pak Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Waalaikum barakallah. Iya, Pak Ustaz, ini kan kadang ya ada Ustaz ceramah, jangan sampai kita terjadi perpecahan begitu ya, Pak Ustaz ya. Ada yang merasa sedih karena perpecahan umat Islam gitu ya, Pak Ustaz ya. Bukankah Rasul kita yang ngasih tahu gitu ya, Pak Ustaz ya, kalau umat Islam itu akan berpecah menjadi 73 golongan gitu ya, Pak Ustaz ya. Nah, apakah perpecahan ini memang nggak akan bersatu sampai hari kiamat? Ustaz? Iya, karena ya yang nyampaikan kan Ustaz, mungkin nggak baca hadis ini kali gitu ya, Ustaz ya. Ini kan hadisnya sahih gitu ya, Ustaz. Hadis tentang 73 itu ya. Iya. Hadis mutawatir. Iya. Nah, ini yang kedua begini, Ustaz, kalau anak kadang lagi berwudu gitu lupa gitu ya, Ustaz, mengusap kepala gitu ya, Ustaz. Apakah wudunya tetap sah gitu, Ustaz? Gimana Bu maksudnya? Maksudnya lagi berwudu gitu ya, Ustaz ya. Belum mengusap kepala gitu, Ustaz, lupa gitu, Ustaz. Nah, apakah wudu kita tetap sah gitu, Ustaz? Harus diulang, Abu, kalau kita belum melaksanakan sholat. Wudunya mengusap kepala gitu, Ustaz. Maksudnya? Berwudu lupa mengusap kepala. Iya, terus sholat. Itu sholat gitu, Ustaz. Ingatnya kapan itu? Oh, ingatnya pas sudah sholat, Ustaz. Sudah sholat, kemudian? Iya, tadi belum mengusap kepala wudunya gitu. Iya. Ya, tadi syukran, Ustaz. Baik. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abu Eka kita sapa rekan dakta yang kedua. Halo, assalamualaikum dakta. Waalaikumsalam dakta. Iya, dengan Bapak? Dengan Pak Toro di Narogong. Pak Toro, silakan Pak Toro. Ya, saya tanyakan tentang Quran itu yang pernah saya baca ada terdiri dari 2 bagian. Yang sebagian itu Muhammad, yang sebagian mutasabihat. Dikatakan di sana yang muhkamat dan mutasabihat. Ya, yang muhkamat itu sangat mudah dipahami maksudnya. Iya. Bolehkah ketika kita menemukan ayat yang mudah sekali dimengerti, iya, langsung diamalkan, Pak Ustaz? Karena menurut saya nih, Quran itu kan diamalkan, bukan hanya dihafalkan. Betul. Iya. Taib. Itu jadi kalau menemukan ayat-ayat yang sangat mudah dimengerti, boleh kan Pak Ustaz langsung diamalkan? Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Toro, kita sapa kembali dakta. Assalamualaikum dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Wati di Bekasi. Dengan Wati, silakan. Ini Pak Ustadz, kalau setelah habis sujud mau berdiri di rakaat ke-1 atau ketiga, biasanya itu berhenti sebentar. Itu ada tuntunannya. Habis sujud mau berdiri tapi di rakaat ke-1 dan ketiga gitu. Habis rakaat ke-1 dan ketiga itu kadang ada yang berhenti sebentar, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Al-Fakir akan menjawab soal yang sudah masuk, ya, kena keterbatasan waktu. Yang pertama dari Abu Eka, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir dan cukup banyak sejumlah para sahabat
meriwayatkan hadis tentang iftiraqul ummah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa umat manusia ini akan terpecah belah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Yahudi itu akan berpirqah sampai 71 firqah. Kemudian kaum Nasrani pun akan berpirqah sampai 72 firqah. Nah, setelah Rasulullah menjelaskan bahwa kedua umat ini berpirqah-pirqah, Nabi pun mengatakan satabtariku ala ummati. Nabi katakan satabtariku ala ummati, dan juga akan berpirqah-pirqah atas umatku 73 firqatan, sampai 73 firqah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa umat ini berpirqah-pirqah, bahwa agama samawiyat, artinya agama samawi, itu juga berpirqah-pirqah. Sampai kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi katakan satabtariku, akan berpirqah-pirqah. Ini menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah itu belum ada pirqah, belum berpecah belah umat ini. Tapi setelah beliau, karena beliau mempergunakan fi'il mudhari' li mustaqbal, satabtariku ala ummati, ya. Nah, lalu Nabi jelaskan bahwa setiap firqah hanya satu yang selamat, seperti Yahudi, Nasara, dan Islam. Itu hanya satu firqah yang selamat, seperti Yahudi. Dari 71 firqah, hanya satu yang selamat, itu yang mengikuti cara beragamanya Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian Nasara pun berpirqah-pirqah 72, yang satu yang selamat, yaitu yang mengikuti cara beragamanya Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tak kala menjelaskan bahwa umatnya akan berpirqah-pirqah sampai ke 73 firqah, juga mengatakan hanya satu yang selamat dari firqah umatnya itu. Tak kala sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa firqah yang satu itu? Maka beliau katakan, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Nah, ini menjelaskan bahwa tak kala cara kita beragama sebagaimana cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya, maka kita termasuk satu firqah yang selamat itu. Nah, dari hadis ini kita dapat mengetahui sebab dan solusi. Ya, sebabnya umat ini berpirqah-pirqah karena cara mereka beragama tidak mengikuti cara beragama Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Nah, solusi tak kala kita berpirqah-pirqah adalah kembali bahwa cara kita beragama harus mengikuti cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya. Atau dalam hadis yang lain Nabi SAW katakan, "Innahu man ya'ishu minkum fasyara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelah aku, maka kalian akan melihat berbagai macam ikhtilaf yang begitu banyak. Ya, akan melihat berbagai macam ikhtilaf yang begitu banyak. Ikhtilafan katsira. Lalu Nabi SAW perintahkan kepada para sahabatnya untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin mahdiyyin addu alaihi bin nawajis. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku yang diwakili oleh 4 sahabat mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian pendapat para sahabat-sahabatku. Lalu Nabi katakan, "Wa iyyakum bimuhdatsatil umur," dan jauhkan atas kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama. Karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu hukumnya adalah bid'ah. Nah, jadi dalam hadis itu dijelaskan bahwa solusi agar umat ini bersatu adalah mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, dan cara ini yang harus kita ikuti.
Ya, bahwa umat ini akan berpecah belah karena disabdakan oleh Nabi SAW. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meyakini perkara tersebut. Ya. Taib. Nah, kemudian tak kala kita sudah melaksanakan sholat, ternyata kita lupa bahwa kita pada saat wudu itu lupa membasuh kepala misalnya. Artinya ada salah satu anggota wudu yang tidak kita lakukan. Selesai sholat baru kita ingat bagaimana sholat kita. Maka ulama ada yang berpendapat sholatnya sah. Ya, karena dia ingatnya setelah melaksanakan sholat. Ada juga ulama yang berpendapat maka hendaklah tak kala waktu itu masih panjang, hendaklah dia melaksanakan wudu yang sempurna kemudian dia kembali melaksanakan sholat. Ya, ini khilaf di antara ulama tentang pendapat tersebut. Ya. Kemudian patara dina rogong. Ya, dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, dan ada ayat-ayat yang mutasabihat. Apakah boleh ayat-ayat yang muhkamat langsung kita amalkan? Tentunya, di dalam mengamalkan Al-Quran, kita harus merujuk kepada Al-Hadis. Ya, karena tidak mungkin kita dapat memahami Al-Quran. Tidak mungkin kita dapat mengamalkan Al-Quran. Tidak mungkin kita dapat mendakwai Al-Quran. Kecuali kita kembali kepada Al-Hadis. Ya, karena Al-Hadis merupakan tafsir dari Al-Quranul Karim. Tafsir bagaimana cara kita memahami Al-Quran. Tafsir bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran. Dan tafsir bagaimana cara kita mendakwai Al-Quranul Karim. Ya, walaupun ayat itu misalnya kita baca dan kita secara arti kita tahu maknanya ini. Ya, tapi harus kita merujuk kepada pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan tafsiriyahnya, hadisnya. Ya, semacam itu. Ya. Jadi tidak mungkin kita dapat mengamalkan Al-Quran tanpa kita melalui Al-Hadis. Ya. Kemudian wati di Bekasi. Habis sujud, ya, habis sujud, misal habis rakaat yang pertama mungkin maksudnya, kemudian sebelum berdiri itu duduk. Nah, duduk itu namanya apa dan hukumnya apa, itu ya. Duduk itu namanya duduk istiroha. Ya, duduk istiroha atau orang biasanya nyebutnya duduk istirahat. Dan itu hukumnya sunnah. Karena Rasulullah SAW selesai melaksanakan sujud pada rakaat yang pertama sebelum beliau al-qiyam berdiri lagi untuk masuk kepada rakaat yang kedua, beliau itu duduk terlebih dahulu. Demikian juga para sahabat pada saat Nabi SAW itu duduk, beliau pada saat duduk juga mengikuti Nabi. Itu ya. Dan ini kata ulama bahwa duduk istirahat ada yang berpendapat hukumnya wajib. Ada yang berpendapat hukumnya adalah sunnah. Ya, tapi yang kuat pendapatnya adalah sunnah. Duduk sementara. Ya, duduk sementara sebelum berdiri sesudah sujud pada rakaat, pada sujud yang terakhir di rakaat yang pertama itu atau yang berikutnya. Ya, namanya duduk istirahat dan hukumnya adalah sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Baik, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita kepada penghujung kuliah Fajar. Al-Fakir Agus Pahlavi beserta rekan operator Bagus Kuncoro pamit undur. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.